November tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing komandan kompi menyiapkan pasukannya. Siap! Siap! Pemimpin upacara menempatkan diri langsung mengambil alih pasukan. Siap! Saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi dapat kembali stabilkan barisan. Jangan! Latihan penyelamatan. Hormat! Gerak! 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 Dan di depan! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara pasukan disiapkan. Elek loh, sawah-sawah. Iya, ini kan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara.
Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Karena perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sedangkan sentosa mengantarkan rakyat Indonesia berbagi kehidupan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas perkataan hak Allah yang Maha Kuasa yang dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan hari ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu kemerdekaan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita telah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar siswa oleh petugas diikuti seluruh peserta upacara. Ikrar siswa. Kami siswa SMK Ma'arif NU 1 Bener berikrar. Satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Beramar ma'ruf nahi munkar. Tiga. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Empat. Hormat pada guru, karyawan, orang tua, ustaz, kiai, dan ulama. Lima. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempertahankan paham agama wal jamaah. Muhammad pasukan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا شفيعنا ودربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر zaman. Mudah-mudahan yang kita berhormati bersama-sama Bapak Ibu saudara anak-anak semuanya kelas 11 maupun kelas 12 yang kita cintai, kita sayang, yang kita banggakan, para petugas yang kita banggakan. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan upacara bendera sekaligus memperingati 10 November. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya 10 November tahun 1945. Hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan, sampai mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita sajikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau, kita teladani sikap dan perilaku beliau, kita contoh dan kita himpun ilmu-ilmu dari beliau semua, sehingga kita betul-betul menjadi pewaris beliau untuk memimpin dunia dan memimpin bangsa dan negara ini. Anak-anak semuanya, selamat memperingati Hari Pahlawan. Pada tahun 2024 ini kita sudah memperingati yang ke-79. Nah, bagaimana nilai-nilai yang harus kita bawa, yang harus kita jiwai dari para pahlawan kita yang sudah gugur dalam rangka untuk mendapatkan kemerdekaan dan untuk mempertahankan kemerdekaan yang kita nikmati bersama-sama. Saya yakin sekali secara sebab musabab, kalau tidak ada para pahlawan yang dulu berjuang mengorbankan nyawanya, mungkin Indonesia hari ini belum. Namun karena para pahlawan-pahlawan pendahulu kita berjuang mengorbankan nyawa, mengorbankan harta bendanya, dan semuanya, keluarganya termasuk yang dikorbankan, sehingga hari ini kita yang menjadi generasi sekarang ini menikmati menghirup udara kemerdekaan. Rasanya nyaman karena harus merdeka. Apa-apa bisa melaksanakan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Untuk itu, sebagai orang yang bisa berterima kasih kepada para pendahulu kita, mari semuanya saja kita mengisi, kita memanfaatkan kondisi keadaan yang sudah merdeka ini dengan sebaik-baiknya. Kita jiwai nilai-nilai yang dipancarkan oleh para pahlawan kita. Paling tidak ada beberapa nilai yang bisa kita jiwai, kita contoh. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kita harus mencintai tanah air ini, mencintai negara ini, mencintai bangsa dan negara ini dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai karena kita hari ini sudah terbuka, bisa melihat dunia global di mana-mana, bisa kita lihat, terus kita ada rasa tidak senang kepada bangsa dan negara kita, ada rasa tidak bangga terhadap bangsa dan negara kita.
hanya karena melihat negara lain lebih maju, melihat bangsa lain lebih modern, melihat bangsa lain, negara lain lebih hebat, lebih bagus. Sehingga kita menganggap negara kita menjadi negara yang sudah tidak baik atau tidak sehat atau tidak apapun yang jelek-jelek. Jangan sampai. Kita hidup di negara ini dan kita menikmati kemerdekaan dari perjuangan para pahlawan kita. Kita harus berterima kasih, harus bangga dan cinta kepada tanah air, seperti cintanya para pahlawan. Yang kedua, mereka rela berkorban, tidak hanya mengorbankan tenaga saja, tidak hanya mengorbankan harta bendanya, tapi juga mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan yang kita miliki. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dan betul-betul harus kita jiwai, kita ikuti, kita teladani betul. Hari ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Contoh yang kecil saja, bahwa hari ini banyak terjadi orang-orang yang sudah kadang tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan desanya, masyarakatnya, tapi lebih mementingkan pribadinya, lebih mementingkan ego servisnya. Egonya lebih dikedepankan, keinginan pribadinya lebih dikedepankan, walaupun itu harus menghancurkan keinginan atau kepentingan umum, walaupun harus menghancurkan kepentingan kelompoknya. Kalau kita di kelompok, berarti kita harus mengalahkan kepentingan kelompok demi kepentingan bangsa dan negara ini. Itu adalah rasa yang harus kita latih. Itu bagian dari rasa rela berkorban. Kita tidak dituntut untuk mengorbankan nyawa atas kemerdekaan ini seperti para pahlawan. Tetapi bagaimana negara ini akan bisa menjadi lebih eksis, bisa menjadi lebih terpandang di dunia oleh bangsa-bangsa lain, itu yang bagian dari tugas, bagian dari jihad. Nah, ini yang penting sekali hari ini kita laksanakan. Nah, yang ketiga dasar yang penting adalah kita iman dan kita percaya kepada agama kita. Hati kita, jiwa kita harus didasari penuh dengan keimanan seperti di agama kita. Karena ini menjadi motivasi dasar kita untuk melaksanakan segala kebaikan dimanapun dan kapanpun. Dan untuk melaksanakan aktivitas kita dimanapun dan kapanpun berdasar keimanan atas rukun-rukun iman seperti haji. Kita melihat belum lama ini membaca salah satu informasi negara yang kita anggap maju. Salah satu contohnya adalah Jepang. 40% penduduk produktif, yaitu usia 20 sampai usia 60, itu tidak punya keberanian atau tidak punya kemampuan untuk bersilaturahim, untuk saling ketemu dengan orang lain. Mereka merasa beban hidup dirinya sendiri sudah sangat berat. Setiap saat punya beban pekerjaan di masing-masing tempatnya yang mungkin
melebihi atau mungkin tidak dinikmati sebagai bagian dari amal ibadah untuk berjuang di jalan, tetapi sebagai beban hidup sehingga mereka tidak mau bersosial. Orang ketemu koncone, orang ketemu gurune, orang ketemu konggone, orang bisa nongkrong-nongkrong, tapi lebih nyaman untuk di rumah. Ada beberapa pemuda malah itu tidak pernah keluar rumah. Karena apa? Karena ya stres. Tekanan hidup yang luar biasa menurut mereka, atau karena mereka tidak punya tujuan hidup, tidak tahu bagaimana hidup ini berjalan, sehingga mengurung diri kita. Nah, hari ini lebih dari 20% pemuda-pemuda di Jepang seperti ini. Padahal penurunan atau angka kelahiran itu lebih kecil daripada angka. Nah, mengapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak punya tujuan hidup yang jelas. Kalau kita itu jelas tujuan hidup, ya. Dan ini harus kita tegaskan bersama-sama, harus kita camkan di hadapan kita masing-masing, bahwa hidup di dunia ini adalah merupakan mazra'ah, adalah tempat untuk menanam, tempat untuk berbuat kebaikan, karena akan dipanen saat kita menghadap Yang Maha Kuasa. Saat kita hidup nanti yang sejatinya, hidup di alam akhirat nanti yang selama-lamanya. Hari ini hidup di dunia adalah saatnya untuk menanam, saatnya untuk memupuk agar nanti buahnya bisa kita nikmati di akhirat. Nah, itu tujuan hidup kita. Nah, ini berbeda dengan tidak tahu bagaimana, tidak tahu, sehingga mereka banyak yang menurut dari aku dan Subhanahu. Semoga tidak berlimpah seperti itu bagi generasi muda Indonesia. Makanya saya mohon semuanya saja, yang anak semuanya harus lebih menguatkan lagi bahwa kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk menanam dan menebar biji-biji kebaikan kepada sesama, menanam dan menebar kebaikan untuk kelompok kita, untuk masyarakat kita, menanam dan menebar kebaikan untuk bangsa dan negara ini sebagai bukti bahwa kita itu adalah pengganti Allah di muka bumi. Saya kira itu dapat kita sampaikan. Sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Semoga kita semuanya termasuk generasi yang bisa berterima kasih atas jasa-jasa para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan bangsa dan negara. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh seluruh peserta upacara. Membangun jiwa
berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta kemudahan dalam hidup ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari kami yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara pada pimpinan upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan.